Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Santi Yulianti dari SLBA Pembina Tingkat Nasional Calon Guru Penggerak Angkatan 10 akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Terdapat 5 nilai guru penggerak, yaitu 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Berpihak pada murid, 4. Inovatif, 5. Kolaboratif. 5 nilai guru penggerak tersebut harus tertanam dari diri guru penggerak dan diterapkan di setiap harinya. Jika saya sudah menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka saya akan menjadi guru yang memiliki nilai berpihak pada murid, di mana berpihak pada murid artinya selalu mengutamakan kepentingan murid dengan melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan, kemampuan, dan minat murid itu sendiri. Selanjutnya, guru tidak lagi memaksakan kehendaknya sendiri, namun berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya, nilai-nilai positif murid terus dikuatkan dan dikembangkan. Selanjutnya, senantiasa memotivasi dan meyakinkan murid untuk bisa berkembang di masa yang akan datang walaupun dengan hambatan yang mereka miliki. Selanjutnya, kegiatan yang sudah dan akan selalu saya lakukan. Yang pertama, senantiasa melakukan asesmen untuk melihat kemampuan, ketidakmampuan, dan kebutuhan murid, baik ketika awal tahun ajaran ataupun ketika dalam proses pembelajaran sedang berlangsung. Kedua, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. 3. Melibatkan murid dalam setiap pembelajaran seperti dalam pembuatan kesepakatan kelas. 4. Pembiasaan budaya positif di sekolah yang konsisten dilakukan seperti 5S, sholat berjamaah, kerja bakti, dan lain-lain. 5. Menggali minat dan bakat murid sebagai bekal di masa depan serta dilaksanakannya beberapa kegiatan seperti kegiatan bimbingan karir dan bimbingan kewirausahaan. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mempersiapkan peserta didik ke depannya. Selanjutnya, yang kedua, saya menjadi guru yang memiliki nilai mandiri. Mandiri artinya selalu berupaya mendorong diri sendiri untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi diri. Selanjutnya, senantiasa turun tangan langsung untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah walaupun tanpa instruksi yang diberikan atasan. Selanjutnya, kegiatan yang sudah dan akan selalu saya lakukan adalah 1. Aktif mengikuti berbagai pelatihan, webinar, workshop, dan komunitas praktisi secara mandiri. Kedua, mengembangkan desain dan alat peraga pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, aktif menjadi panitia-panitia sekolah sehingga dapat turun tangan langsung melakukan perubahan-perubahan di sekolah melalui program yang dilaksanakan. Selanjutnya, yang ketiga, saya menjadi guru yang memiliki nilai reflektif. Reflektif artinya senantiasa berintrospeksi diri terhadap segala hal yang telah dilakukan. Selanjutnya, senantiasa memaknai pengalaman-pengalaman yang terjadi. Selanjutnya, berdiskusi dengan orang lain sekaligus melakukan evaluasi dari apa yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, senantiasa memperbaiki kualitas kinerjanya. Adapun kegiatan yang sudah dan akan selalu saya lakukan adalah yang pertama,
Menuliskan hal-hal penting yang terjadi ketika proses pembelajaran sebagai bentuk refleksi. Kedua, melaksanakan refleksi secara rutin setelah pembelajaran, seperti menanyakan perasaan murid ketika sedang mengikuti pembelajaran, serta meminta saran dan harapan kepada murid untuk pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, memanfaatkan hasil penilaian kinerja guru sebagai bahan perbaikan pembelajaran. Dan yang keempat, adanya kegiatan diskusi dan evaluasi sesama guru yang mengajar di kelas yang sama per 6 bulan sekali minimalnya. Selanjutnya, yang keempat, saya menjadi guru yang memiliki nilai inovatif. Inovatif artinya senantiasa memunculkan gagasan-gagasan yang kreatif untuk membuat pembelajaran menjadi lebih mudah, bermakna, dan menyenangkan untuk murid. Dan selalu melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Di mana kegiatan yang sudah dan akan saya selalu lakukan adalah 1. Merancang model pembelajaran dan media interaktif yang bervariasi sesuai karakteristik murid serta pemanfaatan teknologi yang maksimal. Kedua, memasukkan unsur-unsur permainan ke dalam pembelajaran sehingga murid menjadi senang. 3. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas, namun akan memanfaatkan lingkungan sekitar untuk pembelajaran, seperti memanfaatkan taman, minimarket, lembaga pemerintahan, dan lain-lain. Dan yang keempat, melaksanakan berbagai kegiatan yang inovasi atau inovatif seperti adanya kegiatan podcast sebagai inovasi untuk melatih public speaking murid. Dan yang kelima, saya menjadi guru yang memiliki nilai kolaboratif. Kolaboratif artinya dapat membangun rasa saling percaya dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya, dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait demi kepentingan murid. Adapun kegiatan yang sudah dan akan selalu saya lakukan adalah yang pertama, berkolaborasi dengan orang tua murid terkait pembelajaran atau penguatan karakter murid sehingga adanya keselarasan pengajaran di sekolah dan di rumah. Kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat yang sama-sama mengajar di kelas yang sama tentang program-program yang akan dikembangkan untuk murid. Yang ketiga, menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah, ataupun lembaga-lembaga di luar sekolah tentang perencanaan dan pelaksanaan program sekolah. Keempat, bekerja sama dengan OSIS dalam melaksanakan setiap kegiatannya. Itulah demonstrasi kontekstual yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Salam tergerak, bergerak, dan menggerak.